应该。这里有一事想问，师兄知无不言。初入千剑宗，天剑宗就当是回门下差，怎么才能获得剑牌？高贵府，师兄，问到了。不，快躲开！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hidden Secret Leader episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-42. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 41 kemarin. Kemarin, Jiang Beichan sudah sangat senang karena akhirnya 5 kunci Changlong berhasil dirinya kumpulkan. Dan sesuai janji sistem, dirinya akan dikirim pulang ke dunia aslinya. Akan tetapi di tengah kesenangan itu, dia bertemu dengan gadis cantik yang memberitahu kalau saat ini bangsa-bangsa surgawi berusaha untuk melakukan invasi lagi ke dunia manusia. Jiang Beichan yang mengira dirinya akan dikirim pulang tentu saja terkejut karena sistem kembali memberikan misi yang bahkan ini jauh lebih sulit daripada biasanya. Jiang Beichan pun hanya bisa merasa kesal saja. Bahkan dia itu sempat merajuk karena telah dibohongi oleh sistem. Sampai pada akhirnya kemarahan Jiang Beichan mereda sebab dirinya takut hal buruk akan terjadi kepada para muridnya. Ia pun setuju dengan misi yang diberikan oleh sistem. Jiang Beichan pun memberitahu kepada para muridnya kalau dia membutuhkan beberapa artefak untuk dikumpulkan. Ini semua dilakukan demi bisa menjaga umat manusia. Ia mulai membagi muridnya masing-masing kelompok berisikan 3 orang, dan masing-masing dari mereka akan mencari salah satu dari 3 artefak yang dirinya perlukan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini, kelompok Haitian penasaran mengapa mereka tidak bisa berteleportasi. Tetua itu pun menanyakan tentang token yang mereka miliki. Dia pun terkejut karena ketiga murid ini tidak memiliki token pedang. Lantas, bagaimana bisa mereka memasuki ke makam pedang? Sedangkan token saja mereka tidaklah punya. Wang Loli kesal karena tetua itu tidak memberitahukan hal ini kepada mereka, yang menyebabkan waktu mereka terbuang sia-sia. Padahal yang salah adalah mereka yang tidak bertanya lebih dulu. Tetua ini pun kesal dan mengusir mereka. Alhasil, Haitian dan yang lainnya pun tidak jadi berteleportasi. Mereka menjadi kebingungan mana tindakan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Wang Loli mengajak mereka untuk mencari cara demi mendapatkan token makam pedang. Di tengah kebingungan itu, mereka pun dikepung oleh 2 orang yang mencari keberadaan dari Chu Sangseng. Alhasil, kedua orang ini pun segera melancarkan serangan untuk bisa menghabisinya. Tapi malah mereka berdua yang dan mudah dikalahkan oleh Chu Sangseng. Haitian begitu senang karena ketenaran Chu Sangseng telah menyebar ke negara bagian Tianzi. Hal ini pun membuatnya agak malu. Haitian pun melihat kalau kedua pria ini membawa sebuah poster buronan dari Chu Sangseng yang gambarnya benar-benar mirip. Chu Sangseng yang tadi senang pun menjadi sedih karena wajahnya saatlah hancur. Melihat semua itu membuat Wang Loli kepikiran sebuah ide. Ia meminta mereka untuk melihat kalau kedua orang ini pasti berasal dari sekte 1000 pedang. Haitian dan Chu Sangseng tidaklah begitu pintar, jadi mereka hanya ho-oh saja namun tidak tahu apa yang dimaksud oleh Wang Loli. Alhasil ia pun menjelaskan kalau Chu Changming telah mengambil tulang tertingginya, dan itu juga merupakan putra suci dari sekte 1000 pedang. Jadi karena Chu Sangseng telah melumpuhkannya, membuat sekte 1000 pedang marah besar, dan akan membalas dendamnya itu kepadanya. Haitian dan Chu Sangseng berencana untuk memanfaatkan hal itu. Tapi yang Wang Loli maksud adalah mengambil keuntungan dari situasi ini. Wang Loli pun mengikat tangan Chu Sangseng yang membuat mereka berdua kebingungan. Sino berpindah ke sekte 1000 pedang. Terlihat jelas kalau sekte ini begitu besar. Wang Loli dan Haitian pun pergi ke sana dan menjadikan Chu Sangseng sebagai buronan. Ketika para penjaga menanyakan tujuan mereka kemari, Haitian pun menunjukkan poster hina dari Chu Sangseng. Para penjaga agak ragu, tapi setelah menyamakan wajahnya dengan poster itu, barulah mereka menyadari kalau dia memang adalah Chu Sangseng, buronan yang mereka cari.
Sangseng pun berteriak dengan hebat yang membuat para penjaga akan membawa Chu Sangseng ke dalam penjara. Sedangkan He Tian dan Wang Loli tetap di luar saja. Wang Loli memberitahu kalau sebenarnya mereka ini sudah lama mengagumi Sekte Seribu Pedang. Jadi tujuan mereka kemari juga ingin bergabung dan Sekte Seribu Pedang. Para penjaga dengan senang hati mempersilahkan mereka untuk masuk. Apalagi kedua orang ini sudah berkontribusi besar pada Sekte Seribu Pedang. Kedua penjaga ini pun berencana untuk menyiapkan perjamuan besar kepada mereka. Alhasil Wang Loli dan He Tian pun bisa masuk kemari. Takut kebodohan He Tian akan merusak rencananya, Wang Loli pun meminta dia untuk tidak banyak bicara. Dan lebih baik ia saja yang berbicara demi mencari berbagai informasi. He Tian paham dan memuji rencana bagus yang Wang Loli buat. Setelah semua itu, mereka berdua pun menikmati perjamuan yang diadakan oleh kedua penjaga. Saking senangnya dan penangkapan Chu Sangseng, mereka pun terus saja minum-minum. Hingga Wang Loli pun yang menanyakan sesuatu kepada mereka. Sepertinya kedua pria ini sudah terpesona oleh kecantikan Wang Loli. Jadi mereka pun mempersilahkannya untuk menanyakan apapun yang dia inginkan. Berhubung ini adalah kedatangan pertamanya, jadi Wang Loli agak takut untuk berbicara. Kedua pria ini pun menenangkannya karena jika Wang Loli bergabung dan Sekte Seribu Pedang, maka itu sama saja seperti kembali ke rumah. Wang Loli menjadi sangat geli karena kedua pria ini begitu dekat dengannya. Tidak hanya dekat saja, namun kedua pria itu terus berbicara agar Wang Loli menjadi nyaman. Alih-alih menjadi nyaman, Wang Loli justru menjadi risih. Mereka berdua itu semakin menjadi-jadi memberikan godaan kepada Wang Loli. 这里有一事想问，师兄知无不言，初入千剑宗，天剑宗就当是回。门下产业不。 Dan perasaan percaya diri, pria itu pun mengatakan kalau pria tampan sepertinya sungguhlah cocok dengan wanita cantik seperti Wang Loli. Bahkan baru kali inilah mereka melihat gadis cantik sepertinya. Wang Loli sudah tidak bisa menahan diri lagi, apalagi ketika itu salah satu dari mereka mulai menggenggam erat tangannya sambil memuji kecantikan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Wang Loli pun menarik tangannya dari pria kotor itu. Ia mencoba untuk menahan diri, walaupun tanpa sepengetahuan mereka, Wang Loli itu sudah menyiapkan serangan. Bagi kedua peri ini, hanya Kaisar Peri Agung saja yang mampu menyaingi kecantikan Wang Loli. He Tian pun menghentikan semua itu dengan bertanya apakah mereka sudah melihat Kaisar Peri Agung. Tentu saja mereka belum melihatnya, karena sosoknya itu sangatlah istimewa. Tapi walaupun begitu, mereka telah mengumpulkan koleksi dari Kaisar Peri Agung. He Tian menganggap kalau Kaisar Peri Agung tidaklah begitu cantik. Hal itu pun membuat mereka kesal dan mempertanyakan kejantanan yang He Tian miliki. Sebab dia itu bisa berkata seperti itu. He Tian pun tertawa karena dia yakin kalau kedua peri ini tidaklah mengetahui apa yang disukai oleh Kaisar Peri Agung. Dan benar saja mereka tidaklah tahu. He Tian pun dan bangga memberitahu kalau ia tahu apa yang disukai oleh Kaisar Peri Agung. Kedua pria itu pun menjadi penasaran apakah itu. 你们还见过大轩女帝？我们收，你在说什么呢？这是谁？我知道。 Wang Loli menjadi sangat lega karena bisa diselamatkan dari kedua orang aneh ini yang menyembah-nyembah action figure. He Tian pun memberitahu kalau kesukaan Kaisar Peri Agung adalah ayam peger. Walaupun mereka tidak percaya dan bahkan sempat berpikir apa bagusnya ayam peger itu. Hingga He Tian menjelaskan kalau suaranya sangatlah bagus. Sebagai sesama penggemar Kaisar Peri Agung, jadi kedua peri ini pun ingin bersulang dengannya. Dan bahkan mereka sudah menganggap He Tian sebagai seorang kakak. 我也敬师兄一杯，干杯！干杯！ Wang Loli hanya bisa terdiam saja melihat keanehan mereka bertiga. Selain itu, Denny masih bertanya banyak hal, namun apa daya, kedua penjaga ini sudah mabuk duluan. Bahkan He Tian juga sudah tidak mampu berdiri. Karena mereka sudah mabuk, Wang Loli pun bertanya suatu hal kepada para penjaga. Tapi sebelum itu, dia ingin mengetes apakah pria ini sudah mabuk atau belum. Penjaga ini malah mengatakan kalau dirinya sudah mabuk dan mempersilahkan Wang Loli untuk mengetesnya. Ia pun menanyakan bagaimana cara untuk masuk ke dalam makam pedang. Pria itu pun hanya tertawa karena ini sangatlah mudah. Mereka bisa masuk selama mempunyai sebuah token. Wang Loli kembali bertanya bagaimana cara untuk mendapatkan token tersebut. Ternyata setiap harinya Sekte Seribu Pedang akan melakukan pengiriman token. Kedua pria itu pun ambruk karena telah mabuk berat. Wang Loli pun menyadarkan He Tian karena ia sudah mendapatkan semua informasi. He Tian berterima kasih karena dia sudah bekerja keras.
Tapi semua ini bisa Wang Loli lakukan adalah berkat Haitian. Ia pun tidak mau lagi meremehkan kemampuannya. Mendengar semua itu membuat Haitian terbangun, tapi bukan karena terpesona, melainkan karena ingin muntah. 怎么才能获得剑牌？高贵夫，师兄，问到了。不，快躲开！ Setelah muntah, Haitian dan Wang Loli pun bergegas pergi untuk melakukan penyelamatan kepada Chu Sangseng, yang ternyata dia itu sedang bersih-bersih. Kedua pria yang bersamanya pun segera melancarkan serangan kepada Haitian dan Wang Loli, tapi mereka itu sudah mudah diatasi. Padahal mereka ini sudah diperingati oleh Chu Sangseng. Ia tidak menyangka kalau kedua seniornya melakukan serangan secara brutal. Padahal kedua orang ini bukanlah orang jahat. Sebelumnya Chu Sangseng dan kedua orang ini sedang melakukan bersih-bersih karena tempat ini terlalu kotor untuk ditinggali. Hanya saja Haitian kebingungan dan orang-orang di sebelah lain, yang ternyata mereka tidak setuju untuk melakukan pembersihan, jadi Chu Sangseng melempar mereka ke sana. Hal itu pun membuat Haitian tidak bisa berkata-kata. 我就提议一起。那些人又是怎么？这 Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.